Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Ibu Titik dari SMP Negeri 3 Lasem, pengampu mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang pola barisan dengan kompetensi dasar untuk pengetahuan membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkait dengan pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat 1. Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret bilangan. 2. Mengenal unsur-unsur barisan dan deret seperti suku pertama, suku berikutnya, beda, dan rasio. 3. Menentukan dan menghitung suku KN barisan bilangan. A. Pola bilangan. Beberapa contoh pada pola bilangan antara lain: 1. Pola bilangan genap. 2. Pola bilangan ganjil. 3. Pola bilangan segitiga. 4. Pola bilangan segitiga Pascal. 5. Pola bilangan persegi. Dan yang keenam, pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan genap. Kita perhatikan untuk barisan atau urutan pertama ini terdiri dari 2 lingkaran. 2 merupakan bilangan genap. Urutan kedua terdiri dari 4 lingkaran. Urutan ketiga 6 lingkaran. Urutan keempat 8 lingkaran, dan seterusnya, sehingga 2, 4, 6, dan 8 ini merupakan bilangan genap. Oleh karena itu disebut dengan pola bilangan genap. Berikutnya, pola bilangan ganjil. Perhatikan dan bandingkan dengan pola bilangan genap. Urutan pertama hanya ada 1 lingkaran. Urutan kedua terdapat 3 lingkaran. Ketiga 5 lingkaran. Keempat 7 lingkaran. Demikian seterusnya sehingga membentuk bilangan ganjil. Yang ketiga, pola bilangan segitiga. Urutan pertama ada 1 lingkaran. Urutan kedua 3 lingkaran. Membentuk sebuah segitiga ya. Urutan ketiga terdapat 6 lingkaran. Ini juga membentuk segitiga juga. Demikian juga urutan yang keempat terdapat 10 lingkaran yang membentuk sebuah segitiga, sehingga dinamakan pola bilangan segitiga. Berikutnya, pola bilangan segitiga Pascal. Pada pola bilangan segitiga Pascal selalu diawali dengan bilangan 1 dan diakhiri dengan 1 juga. Untuk bilangan berikutnya merupakan jumlah dari 2 bilangan terdekat. 2 diperoleh dari 1 ditambah 1. 3 diperoleh dari 1 tambah 2,
Ini 2 tambah 1, ini 3. 4 diperoleh dari 1 tambah 3. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Demikian seterusnya. Pola bilangan segitiga Pascal dipublikasikan tahun 1653 oleh Blaise Pascal. Pada pola bilangan segitiga Pascal, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Salah satu kegunaannya yaitu untuk menentukan koefisien suku dari hasil A plus B pangkat N. Selanjutnya, pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ini membentuk sebuah persegi. Urutan pertama 1, urutan kedua 4, yaitu 22 ya. Urutan ketiga ini ada 9, 3, jadi membentuk sebuah persegi. Demikian juga selanjutnya. Atau pola bilangan persegi ini boleh dikatakan sebagai pola bilangan kuadrat. 1 diperoleh dari 1 kuadrat. 4 diperoleh dari 2 kuadrat. 3 ini urutan ketiga ada 9 diperoleh dari 3 kuadrat. Yang keempat ini ada 16 diperoleh dari 4 kuadrat, dan selanjutnya seperti itu terus. Yang terakhir, pola bilangan persegi panjang. Nah, kalau kita perhatikan bentuk dari gambar ya, nah, ini membentuk sebuah persegi panjang. Urutan pertama ada 2 kotak diperoleh dari 1 kali 2. Urutan kedua ini ada 6 kotak diperoleh dari 2 kali 3. Urutan ketiga ini ada 12 kotak diperoleh dari 3 kali 4. Maka urutan berikutnya ada 20 kotak diperoleh dari 4 kali 5, dan seterusnya dan seterusnya. B, kita bahas tentang barisan bilangan. Apa yang dimaksud dengan barisan bilangan? Barisan bilangan adalah urutan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Bilangan-bilangan pada barisan tersebut disebut suku dari barisan. Ditulis U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. U1 merupakan suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga. Jadi UN merupakan suku ke N. Macam-macamnya, ini ada 1, barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap atau disebut dengan pembeda atau beda saja, dilambangkan dengan B. Beda merupakan selisih 2 suku berurutan. Kalau ditulis dalam bentuk rumus, UN dikurangi UN min 1. Hasilnya adalah bilangan tetap atau bilangan konstan. U1 sebagai suku pertama ini sama dengan A, sedangkan B atau beda ini diperoleh dari U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3, di mana hasilnya harus
tetap harus sama. Barisan aritmatika naik adalah barisan aritmatika yang bilangan-bilangannya semakin besar. Ini karena bedanya positif atau nilai B positif. Barisan aritmatika turun adalah barisan aritmatika yang bilangan-bilangannya semakin kecil karena nilai bedanya negatif. Sebagai contoh, suatu barisan 4, 7, 10, 13. Suku pertama atau U1 sama dan A adalah 4. Suku kedua atau U2 adalah 7. Suku ketiga 10. Suku keempat adalah 13. Sedangkan beda diperoleh dari U2 dikurangi U1. U2-nya 7, U1-nya 4. Berarti 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Maka beda sama dengan 3. Atau diperoleh dari U3 yaitu 10 dikurangi U2 7. Atau lagi U4 13 dikurangi U3 10. Yang kedua, barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci ditemukan oleh seorang matematikawan yang bernama Leonardo Fibonacci. Dengan aturan dimulai dengan 2 suku pertama, sedangkan suku ketiga dan seterusnya diperoleh dari jumlah 2 suku sebelumnya. Contoh, lanjutkan 3 suku berikutnya dari barisan Fibonacci 1, 1, 2, 3. Jawabnya, suku berikutnya yang pertama sama dengan 5 diperoleh dari 2 ditambah 3. Jadi 2 suku sebelumnya. Berikutnya lagi sama dengan 8. Yaitu diperoleh dari 3 ditambah 5. Berikutnya 5 ditambah 8 sama dengan 13. Paham? Nah. Yang ketiga, barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang suku berikutnya didapat dari hasil kali suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap, atau yang disebut dengan pembanding atau rasio, dilambangkan dengan R. Rasio merupakan perbandingan 2 suku berurutan. Kalau ditulis dalam bentuk rumus, UN per UN-1 sama dengan bilangan tetap atau konstan. Dan UN-1 tidak sama dengan 0. Barisan U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN. A ini sama dengan U1. Sedangkan R atau rasio ini sama dengan U2 per U1 atau U3 per U2 atau U4 per U3 dan seterusnya. Contoh, barisan 3, 6, 12, 24. Suku pertama atau U1 sama dengan A adalah 3. Suku kedua atau U2 sama dengan 6. Suku ketiga sama dengan 12. Rasio kita peroleh dari U2 per U1. U2-nya 6, U1-nya 3. Jadi kita hitung 6 per 3 sama dengan 2. Atau U3 per U2. U3 12, U2-nya 6. Mengelompokkan barisan aritmatika dan geometri. Beberapa macam barisan aritmatika. Yang pertama, barisan aritmatika derajat 1 atau bentuk linier. Apabila selisih tetapnya diperoleh pada satu tingkat pengerjaan.
Yang kedua, barisan aritmatika derajat 2 apabila selisih tetapnya diperoleh pada 2 tingkat pengerjaan. Dan yang ketiga, barisan aritmatika derajat 3 apabila selisih tetap diperoleh pada tingkat pengerjaan. Contoh, kelompokkan barisan aritmatika berikut berdasarkan derajatnya. Ada 4 contoh. Yang pertama, kita perhatikan selisih dari masing-masing suku ini adalah 3 dan diperoleh dalam satu pengerjaan, maka disebut barisan aritmatika derajat 1. Yang kedua, kita perhatikan juga, dari sekali pengerjaan kita sudah mendapatkan selisih tetapnya, yaitu negatif 5. Maka ini juga disebut barisan aritmatika derajat 1. Yang ketiga, perhatikan dengan baik. Pada pengerjaan pertama ini ya, selisihnya belum sama. Ini 2, ini plus 3, ini plus 4. Baru kita mulai lagi, kita hitung lagi, plus 1, ini juga plus 1. Maka selisih sama, selisih tetap diperoleh pada pengerjaan kedua, maka disebut aritmatika derajat 2. Yang keempat, pengerjaan pertama juga selisihnya belum sama. Kita lakukan pengerjaan lagi. Kita peroleh selisih tetap dengan 2 kali pengerjaan, maka disebut barisan aritmatika derajat 2. Bagaimana dengan barisan 1, 4, 9, 17, 29? Silakan kamu coba sampai pada latihan soal. Setelah mempelajari beberapa pengertian, beberapa contoh, maka kita mencoba mengerjakan latihan soal. Kerjakanlah soal-soal ini dengan baik dan benar. Selamat mencoba. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.